Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke baik, pada kesempatan kali ini gua mau bikin jeduk kenyal lagi ya. Dan buat hasilnya seperti ini. Nah, oke baik, gimana buat hasilnya? Kalau suka jangan lupa di like, di share juga ya ke teman-teman kalian biar pada tahu gitu kalau channel ini tuh nyediain tutorial JJ yang kece-kece gitu guys ya. Tapi simple dan sangat-sangat mudah untuk dipahami para pemula ya guys ya. Nah oke guys, tanpa banyak basa-basi lagi, buat kalian yang pengen request langsung aja DM gua di IG, buat linknya udah gua siapin di pin komentar dan di deskripsi. Oke guys, buat langkah pertama, buat kalian yang bermampir ke channel gua, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share supaya apa? Kalian tidak ketinggalan buat video terupdate dari gua ya. Nyalain lonceng notifikasinya gitu ya. Nah, oke, buat langkah pertama kalian masuk ke menu size ataupun menu rasio. Di sini kalian pilih buat ukurannya 9:16. Satu bisa kalian checklist dan buat ini ya guys, ukuran foto itu juga di 9:16 dan buat skalanya di menu dasar itu bisa kalian ubah di 105 guys. Itu udah sedengan ya. Nah setelah itu bisa kalian tarik aja coy, nggak apa-apa, tarik sampai titik bit yang di menu overlay aja, pencet menu overlay biar kelihatan jelas ininya guys ya, buat titik bitnya. Nah kalian tarik tuh sampai sini guys, bentar ya. Nah sini, bentar aku dengerin dulu soundnya. Nah ya guys ya, sampai situ ataupun di durasi 11,4 sekon guys. Kalian tarik aja sampai situ ya. Nah, oke baik. Langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian masukin buat foto overlay yang fotonya tuh berbeda. Nah, oke baik, di sini tuh udah gua masukin buat foto yang berbeda ya di menu overlay. Nah, setelah itu bisa kalian masuk ke menu dasar, skala dan ubah di 105 lagi. Setelah itu bisa kalian checklist dan kalian tarik ke kiri sampai titik bit pertama ini ya. Dan kalian tarik juga ke kanan sampai mentok ke sini di titik bit yang ini ya, sejajar sama foto yang di atasnya ya. Nah kayak gini, ataupun di durasi 7,5 sekon guys. Nah kalau udah kayak gini guys, kita fokus aja langsung ke menu tutupi ya. Di sini kita bikin muter-muternya yang kayak jam itu ya. Nah yang kayak gini. Nah terus kita pilih yang horizontal ya. Nah setelah itu kita bisa pergi ke bagian awal foto yang ini. Saya itu bisa kalian sesuaikan dan buat putarnya ini kalian putar aja di ya di positif 90 ya. Nah di sini di positif 90. Saya itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian geser ke, bentar guys. Kalian geser aja di posisi ini dan buat yang X-nya ini itu bisa kalian geser aja ke kiri. Itu sampai mentok ya. Nah kayak gini. Kalau udah mentok guys, kalian bisa ke titik bit selanjutnya ataupun di titik bit yang kedua yang ini. Kalian kasih keyframe dan kalian kembaliin lagi di 0 buat yang X-nya ya. Nah, kayak gini boy ya. Nah, di sini tuh kayaknya tuh kita balik dulu deh. Bentar. Oh ya, kita balik guys. Nah kayak gini. Nah kalau udah kalian balik ya, setelah itu kalian bisa pergi ke titik bit yang kedua ya, yang ini. Itu kalian zoom aja buat menu editnya biar pas keyframe-nya ke titik bit seperti yang udah gua jelasin di video kemarin ya. Kalau nggak kalian perbesar itu ntar kalian ngasih keyframe dan kalian perbesar menu editnya itu nggak pas dengan titik bitnya ya. Kalian masuk ke menu sesuaiin lagi. Nah setelah itu bisa kalian kasih keyframe, terus masuk ke menu putar dan kalian putar aja di sekitar, enggak di sekitar ya, ini sebenarnya kalian putar di 110 ya, berarti kan plus nambah 20 ya, dari 90 ke 110 itu kan nambah 20 ya. Tapi kalau kalian pengen di
langsung nambahnya tuh 40 langsung kayak gini ke 130 itu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak jadi patokan ini ya, tergantung opsional lah, tergantung selera kalian. Oke. Nah terus buat yang di sini juga nggak apa-apa kalian tambahin sampai ke 170 gitu juga nggak apa-apa guys gitu ya. Terus ke titik bit selanjutnya gini kan, tak putar sampai ke berapa nih, misal ke 200 juga nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, ini bebas ya. Yang penting jangan kebanyakan ya, minimal itu ke nambah 20 derajat ataupun 40 derajat lah, itu udah pas gitu ya, nggak terlalu kebanyakan dan nggak kedikitan. Jadi kalian lakuin aja kayak gini ya sampai apa namanya, akhir foto overlay-nya ya, sampai sini nih ya, sampai sini ya, sampai satu ini kan titik bit terakhir ya yang ini. Nah kalian lakukan aja sampai sini ya. Oke, sampai sini kalian putar-putar aja gitu terus ya. Kalian nambahinnya tuh terserah mau nambahin 20 ataupun 40 ya. Di sini di konten ini gua nambahinnya tuh langsung ke 20 gitu 40 ya, gua tambah 40 dari 90 jadi ke 130 itu kan nambah 40 jadi ya. Nah jadi gitu kalian tambahin aja ya. Nah di sini gua skip aja ya biar nggak kelamaan. Nah oke coy, seperti yang gua bilang ya, sampai sini ya, sampai titik bit yang ini sebelum yang akhir ya, sampai sini. Nah setelah itu buat yang di akhirin tuh seperti ini guys caranya tuh. Kalian kasih keyframe dan kalian putar lagi sampai itunya lurus ke 90 berarti ya, kayak gini. Nah setelah itu bisa kalian masuk ke menu posisi, dan buat X nya ini bisa kalian geser ke kiri sampai hilang tuh kayak gini guys. Nah setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah setelah itu di sini bisa kalian kasih grafik ya. Buat grafiknya itu buat yang di sini kan ada bagian 1 2 3 4 ya, yang diantara keyframe itu namanya bagian juga nyebutnya ya, ataupun rongga ya. Itu bisa kalian masukin buat grafiknya tuh yang masuk satu ya, masuk satu. Nah buat yang di sini itu yang kuadrat keluar. Nah gitu ya. Jadi yang di sini tuh masuk, terus yang di sini tuh kuadrat keluar. Nah jadi buat keyframe grafiknya tuh kayak gitu guys ya, kalian masukin aja kayak gitu sampai di akhir. Oke. Nah oke boy, di sini tuh gua udah selesai buat ini nambahin grafiknya, dan buat yang di bagian air itu yang masuk ya. Tapi kalau kalian malah yang kuadrat keluar itu berarti kan ada yang ngeslip keyframe-nya, grafiknya ada yang salah gitu ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist saja ya. Nah oke, dan buat giginya sebenarnya itu cuma kayak gini doang, muter-muter doang ya. Nah terus buat yang di sini kita tambahin aja, bentar kita lihat di sini tuh. Bentar ya. Iya gitu, dan di sini buat yang di akhir, bam. Nah kalian masukin buat satu buah foto lagi yang sama kayak foto yang kedua yang di overlay ini ya. Oke. Nah oke boy, di sini tuh gue udah masukin ya buat fotonya, dengan bisa tarik aja sampai di akhir aja sini, sampai titik bit terakhir ya. Di sini tuh ini mungkin gue salah nambahin ini, bentar. Oh enggak, iya bener kan, tarik sampai akhir. Baru inget gue. Kita tarik sampai akhir ya, kayak gini. Masuk ke menu overlay lagi biar jelas ya. Nah setelah itu bisa kalian ubah buat skalanya di menu dasar ya. Itu di 105 sama gitu guys. Setelah itu bisa kalian checklist, dan kalian di sini kan ada titik bitnya, ya kan? Titik bit. Nah itu kalian bisa potong-potong aja di setiap lurusan titik bit kayak gini. Pokoknya setiap lurusan titik bit itu kalian potong, bagi kayak ini guys ya, kalian bagi. Nah kalian bagi ya, kalian lakuin aja sampai titik bit yang ini ya, sampai sini. Oke, kalian lakuin aja, potong-potong aja kayak gitu setiap lurusan titik bit. Nah oke boy, di sini udah gua potong ya, ataupun gua bagi sampai sini ya. Nah setelah itu guys, di sini kan bisa kalian lihat ya, di sini itu kan fotonya sama ya. Jadi di sini tuh kalian di sini buat yang foto ini berarti ya, itu kalian ganti dengan foto yang pertama. Oke. Jadi itu diselang-seling, foto kedua, foto pertama, foto kedua, foto pertama ya. Jadi sini tuh foto kedua karena sama kayak yang di foto yang ini ya. Jadi di sini biarin foto kedua, dan di sini kalian ganti dengan foto pertama.
Terus langkai satu foto berarti yang ini. Langkai lagi satu foto berarti yang ini, ya. Langkai lagi satu foto berarti yang ini. Nah, pokoknya kan ganti-ganti aja selang-seling kayak gitu sampai di sini ya. Sampai sini. Ntar akhirnya yang foto ini itu nggak diubah, ya. Oke, paham ya? Nah, di sini gue skip aja buat ganti fotonya. Nah, oke, di sini udah gue ganti ya buat fotonya itu, dan buat yang di sini tuh kembali ke foto yang pertama ya. Nah, terus di sini langkah selanjutnya, potongan yang kalian yang kalian ganti dengan foto pertama itu kalian tanpa kalian perhatiin itu ukurannya tuh berubah ya, berubah menjadi 100% lagi. Nih kalau nggak percaya. Ya, skalanya berubah jadi 100% lagi kan. Padahal kita ubah di 105 tadi. Tapi kembali ke 100 lagi. Itu memang guys, kalau diganti fotonya memang kembali buat skalanya. Jadi kan kembali lagi di 5 ya di setiap potongan yang kalian ganti fotonya tadi ya. Nah, kalian perbaiki aja dulu deh buat yang diganti ya. Ini ya. Ini kalian kembali lagi aja di 105 gitu. Ya pokoknya kalian lakuin aja kayak gitu guys sampai udah sejajar semua, udah presisi semua gitu ya. Kalau kalian mau lihat ini juga nggak apa-apa sih, kalian perhatiin biar nggak gagal paham gitu guys ya. Karena gimana pun gue yang kecewa kalau gue tuh udah gagal bikin kalian paham ya. Jadi kalau kalian tuh kurang paham nonton video gue itu bisa kalian komen ya. Nggak pahamnya tuh di mana, apa cara gue jelasin atau gimana gitu guys. Kalian pokoknya komen dah biar gue bisa perbaikin dan kalian lebih suka gitu sama gue gitu ya. Nah di sini udah sampai akhir nih guys ya. Tuh ya fotonya tuh udah tuh berubah gitu ya. Nah gitu guys. Nah di sini langkah selanjutnya guys itu sebenarnya udah selesai sih, tinggal nambahin efek aja langsung gitu. Simple kok guys, nggak ribet gitu. Tapi bentar di sini gue ambil jaringan dulu ya. Nah oke, di sini udah gue sambungin buat internet gue ya. Nah di sini langsung aja kita penerapan buat efeknya guys ya. Nah oke, buat efek kan pertama tuh masuk ke menu distorsi pastinya, soalnya kita pakai peregangan pixel ya. Di sini efek pro guys. Jadi buat kalian yang belum pro buat CapCut-nya itu bisa kalian save aja dulu video ini ataupun kalian download aja ya untuk kalian pelajari lebih dalam gitu dah ya. Terus kalian pilih objek, terus pilih semua video, checklist, dan kalian perpanjang sampai mentok. Nah saat itu bisa kalian tambahin aja dulu aliran bawaan capcut, terus bisa kalian perpanjang sampai setengah gini ya. Nah oke, kalau udah di sini guys, langkah selanjutnya itu bisa kalian setting aja dulu, sesuaikan. Buat putarnya pertama ini kan bisa bikin 5 ya. Gua jelasin lagi, buat Android itu mentok di 5 guys. Kenapa? Soalnya kalau di bawah 5 kayak 4, 3 itu mental ke 1, mental ke 0. Nih kalau nggak percaya ya. Duh, mental kan? Iya, mental guys. Jadi kalau HP kalian udah iPhone ataupun ROG ataupun apa itu mungkin nggak mental, masih mungkin itu, benar aku nggak tahu. Tapi kalau buat PC kayak komputer itu mungkin udah nggak mental lagi guys, lebih smooth gitu guys. Nah, terus buat putar yang kedua itu bisa kalian bikin di 75, dan buat intensitas itu bisa kalian bikin 0, buat horizontal bikin 100, dan buat vertikal itu kalau kalian mau ininya ke bawahnya tuh banyak itu 100-in aja. Tapi kalau kalian pengennya dikit, sedengan itu bisa kalian bikin di 50 aja, oke? Nah di sini gua pakai 50 aja. Soalnya gua nggak mau banyak-banyak, yang penting setia ya. Oke, setelah itu bisa kalian checklist saja, boy. Nah, oke, kalau udah kalian checklist kan tambahin dulu keyframe di awal ya. Di awalan banget kan kasih keyframe. Nah, terus di lurusan titik bit ya, di setiap lurusan titik bit ini ya. Di setiap lurusan titik bit kan tambahin aja dulu keyframe di efeknya gini ya. Pokoknya ya guys, ini kan ada banyak titik bit ya. Nah pokoknya di setiap lurusan titik bitnya ini kalian tambahin aja keyframe sampai di akhir efek. Kalian perpanjang dikit. Nah sampai di akhir efek ini kalian tambahin keyframe, oke? Paham ya? Nah jadi sini gua skip aja dulu buat penambahan keyframe di setiap lurusan titik bit. Nah oke, buat di sini tuh udah gua tambahin ya keyframe di setiap lurusan titik bit yang di dalam efek ya. Nah setelah itu guys, itu gampang guys. Di sini kan ada rongga-rongga ya, buat yang di keyframe ini ke keyframe-nya ada rongga, tapi itu di sini kalian abaikan aja, nggak usah kalian peduliin karena terlalu sakit. Nah oke, di sini kita fokus ke keyframe yang lurusan titik bit. Jadi kalau kalian ngomongnya di antara titik bit ataupun di antara keyframe, yang penting gua maksudnya yang di sini bagian ini
yang tengah-tengah ini. Kalian bisa kursornya ini yang putih-putih yang ini ya guys ya, itu bisa kalian arahin aja ke tengah-tengah sini. Kalian kira-kira aja, nggak usah diukur pakai penggaris ya. Nah setelah itu bisa kalian masuk ke sesuaikan. Buat putar yang pertama ini guys ya, pertama ini itu bisa kalian nolin. Begitu juga di antara keyframe yang ini ataupun di antara titik bit ya. Nah di tengah-tengahnya ini kalian kurangin apa putar pertama itu kalian ubah menjadi 0. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu guys ya, gampang ya. Ingat ya, gampang gitu kan. Nah kayak gini. Jadi sesimpel itu guys. Jadi kalian lakuin aja kayak gini ya. Nah di sini kan aku videoin aja deh, soalnya videonya juga nggak terlalu panjang nih. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kan kira-kira aja deh. Bentar, ini kenapa jadi di sini ya? Nggak di tengah namanya nih. Nah ini masih banyak kayaknya, malah kepanjangan ntar. Nah pokoknya kan lakukan aja gitu ya guys, sampai di sini, sampai sini. Buat yang di sini tuh nggak usah, sampai bagian di sini aja, oke? Nah oke, di sini tuh udah selesai ya buat gue nambahin keyframe yang di tengah tadi dan gue kurangin 5 buat keyfooter yang pertama. Nah terus langkah selanjutnya di sini, buat bagian ini itu kan masukin grafik yang kuadrat masuk. Dan buat yang ini di antara keyframe ini ada bagian kiri dan bagian kanan. Buat bagian kiri itu kan bisa masukin yang kuadrat keluar. Dan buat yang bagian kanan kan masukin kuadrat masuk. Seterusnya gitu. Kuadrat keluar, kuadrat masuk. Nah, pokoknya kan lakuin aja kayak gitu sampai di akhir ya, guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai ya buat ngasih grafik sampai di akhir sini, yaitu gua grafiknya tuh kuadrat keluar, jangan sampai kalian menjadi kuadrat masuk gitu ya. Berarti kalian ada yang nge-slip tuh grafiknya ya. Kalian cek aja gitu ya sampai benar-benar itu dah pokoknya. Nah, oke, setelah itu kita bisa nambahin efek lagi. Dan lagi-lagi buat efeknya tuh peregangan pixel lagi guys ya. Nah di sini ntar kita bisa atur ya buat efek peregangan pixelnya. Tapi sebelum itu bisa kalian bikin 0 aja dulu semuanya. Nah bikin nol semua, bikin 0 aja semua gitu ya guys ya. Nah oke. Nah setelah itu bisa ambil objek dan semua video checklist, dan kalian bisa di sini kan titik bit kedua ya, titik bit kedua bukan yang ini oke. Kita pasin dulu kayak gitu ya, kita perbesar mengeditnya dan kita pasin dengan titik bit kedua. Salah, aturannya dari sebelah sini kita tarik. Kita pasin dengan titik bit kedua ya. Titik bit pertama. Kita pasin dulu. Nah, setelah itu bisa kalian tarik sedikit lagi kayak gini. Ya, lebih sedikit lah kayak gitu. Nah, terus yang di sini guys bisa kalian pasin dengan titik bit yang kedua. Ini tadi kan pertama ya, dari pertama kayak gini. Pokoknya kalian perhatiin. Nah, kalau udah itu bisa kalian tarik kayak gini. Nah kayak gini, ini kan udah pas lagi ya. Nah setelah itu bisa kalian tarik ke kiri. Nah kayak gini guys. Kebanyakan gak ya? Oh kebanyakan coy. Nah kayak gini. Jadi dia agak banyakan ya, gitu ya. Nah jadi kalau udah guys, di sini bisa kalian tambahin aja keyframe di awal ya. Kasih keyframe. Dan kalian setting aja buat putar kedua itu bikin 50. Dan buat horizontal itu bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next kalian lanjut ke yang di tengah-tengah guys, berarti yang ini ya guys ya. Ataupun titik bit yang kedua dah. Kalian bisa kasih keyframe dan kalian bisa setting. Buat putar pertama itu kalian bisa bikin di 15, putar kedua bikin di 25, dan buat horizontal itu kalian bikin 50. Setelah itu bisa kalian checklist aja. Nah oke, next ke sini buat yang di akhiran itu bisa kalian kasih keyframe aja gitu. Nah gitu. Itu setelah itu bisa kalian bikin 0 semua ya, nolin. Nah gitu. Jadi 0 semua ya settingannya ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah setelah itu guys bisa kalian masukin buat grafiknya. Buat bagian sebelah kiri itu kalian masukin kuadrat masuk. Buat bagian kanan itu masukin yang kuadrat keluar.
Nah setelah itu bisa kalian salin dan kalian setting lagi buat keyframe yang pertama di efek salinannya. Buat efek yang pertama itu guys ya, kalian bisa atur buat ininya yang putar kedua itu bikin 100, horizontal bikin 0, vertikalnya bikin 100. Kayak gini ya guys ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Next ke keyframe yang di tengah itu bikin setting buat putar kedua itu bisa kalian bikin di 75 guys. Nah terus buat horizontalnya biarin 50 dan vertikal bikin 100 ya. Nah setelah itu guys bisa kalian checklist dan buat yang di keyframe terakhir itu bisa kalian ubah buat putar kedua itu bisa kalian bikin 50 dan buat horizontal bikin 100, vertikal bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah jadi di enter kayak gini ya jadinya. Nah gitu guys. Nah setelah itu guys bisa kalian salin aja buat efek berganti pixelnya ya. Itu kalian salin dan kalian letakin ke titik bit yang ke-6. Kalian anggap ini titik pertama ya. Yang satu ini kalian abaikan aja. Ini ke-1, kedua, ketiga, ke-4, ke-5 dan ke-6 ya. Kalian bawain kayak gini. Nah setelah itu buat keyframe di tengahnya ini guys, kalian pasti dengan titik bit yang ke-6 nya ya. Kayak gini cara ngepasinnya boy. Kurang pas dikit, kelebihan dikit. Nah kayak gini guys. Kalau udah pas kayak gini kan salin juga buat efek yang kedua. Saya tuh bisa kan pasin kayak gini. Pasin aja dulu gitu. Nah kalau udah pas guys, langkah selanjutnya di sini tuh kalian lihat buat settingan yang di keyframe yang pertama di efek yang di atasnya ini, yang ini ya. Nah di sini kalian settingannya ingat-ingat ya, buat putar kedua 50, horizontal 100, lainnya 0 ya. Nah di situ kalian tuh tinggal tukar aja. Buat settingan pertama ini kalian pindahkan di akhir, buat yang di akhir pindahkan ke awal ya. Paham ya? Buat yang di awal tadi kan 50. Buat yang di akhir sini itu 0 semua. Berarti tinggal ditukar aja gitu ya posisinya gitu. Kita bikin 0 semua. Dan buat yang ini kita bikin yang 50. Yang ini horizontal bikin 100, lainnya tetap 0. Checklist. Begitupun yang di bawahnya guys. Ya, begitupun yang di bawahnya. Ingat-ingat settingannya oke. Putar kedua 100, vertikal 100, lainnya 0. Terus buat keyframe yang terakhir 50, 100 dan 100 ya, ingat-ingat. Nah, kayak gini ya guys ya. Tadi ini kan settingan yang di awal ya. Dan buat yang di awal tadi ini bikin 50, ini settingan akhir. Pokoknya tinggal dibalik aja guys posisinya guys. Oke. Nah kayak gini. Di ntar jadinya kayak gini. Nah gitu guys. Nah jadi tinggal kalian tukar-tukar gitu aja ya. Dan di sini kita tinggal salin aja. Udah tinggal kalian salin dan kita letakin di titik bit yang ke-11. Ya, dari sini ngitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan 11 ya. Gitu. Dan kita pasin lagi guys caranya tuh sama guys. Di sini pokoknya kalian perhatiin baik-baik gitu ya, biar kalian tuh nggak gagal paham gitu ya. Soalnya gua tuh pengen kalian nonton video gua tuh kalian tuh paham gitu. Jadi kan kalau kalian paham tuh gua seneng juga gitu jelasinnya gitu guys ya. Nah kalau udah pas ya, kita ambil lagi buat yang di sini, kita letakin lagi guys di sini guys. Nah ini gambar besar dan ngecek kalau udah pas udah. Nah setelah itu kita salin yang ini. Pokoknya tuh dia kan gerakannya nih lihat dari atas ke kanan, yang bawah ini dari atas ke kiri, ini kembali lagi ke kanan. Pokoknya gitu guys gerakannya tuh ya, bolak-balik gitu guys. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gitu ya. Di sini next ke titik bit yang ke ini kan tadi 11 ya, 12, 13, 14, 15, 16. Kita next ke titik bit yang ke 16 boy. Kita perbesar. Kita pasin lagi. Nah kalau udah pas alhamdulillah banget. Kita salin. Nah setelah itu guys bisa kalian pasin. Kalau udah pas bagus. Setelah itu kita ambil efek yang di sini, kita pasin lagi di titik bit yang tadi kan di sini kan 14 ya, di sini kan 14, berarti ini 15, 16, 17, 18 ke 19 di titik bit yang ke 19 guys. Kabar besar dulu. Nah kalau udah pas guys kan salin lagi kayak gitu guys. Bang kalian nanya titik bitnya tuh ditentuin di titik bit yang mana gitu. Ya di titik bit yang kayak di pas hentakan ataupun di pergantian foto loh guys. Rata-rata kan di titik bit 1, 2, 3, 4, 5 itu kan biasa jadi tipis ya. Dari 5 ke 6 itu biasa hentakan. Nah ya gitu yang diambil tuh guys. Ya gitu ya.
Di sini pokoknya kalian perhatiin aja lah ya, perhatiin. Di sini kita seling lagi. Pokoknya kalian selang-seling gitu guys. Oke, yang ini. Ini titik bit yang berapa tadi? Ini titik bit 16 ya. Soalnya ini 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti di titik bit 24 yang tadi ini guys ya. Ingat-ingat ya. Udah gua sebutin kok, tinggal kalian hitung aja gitu. Next ke sini yang ini tadi kan berapa nih tadi guys? Lupa gua. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 berarti next ke titik bit yang 20, 21, 22, 23, 24 di titik bit yang ke 24 guys. Titik bit 24. Babi. Sorry guys. Nah, gini kapasin lagi guys. Kalau di sini tuh ini yang bagian penting soalnya nih guys. Pentingnya gitu. Nah, di sini udah pas ya. Ya pokoknya tuh tinggal selang-seling. Ya buat settingannya tuh cukup pertama aja gitu. Buat selanjutnya tuh tinggalkan salin-salin aja gitu. Kalau udah pas, udah bagus, udah pas kan. Next ke titik bit 24 ini tadi ya, 24, 25, 26, 27, 28, 29 di titik bit yang ke 29. Bentar kita pasin dulu ke titik bitnya. Nah, kalau udah pas kayak gini guys, salin lagi deh. Simpel ya. Tinggal main salin-salin aja gitu kan. Ini kalau dibilang editor males ya enggak sebenarnya, tapi kan tetap kece gitu guys. Yang penting apa? Yang penting kece gitu. Nah, next langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek distorsi guys. Ya, efek distorsi. Kan dari potongan pertama ini ya. Nah, yang ini itu akan masukin efek distorsi. Kalian pilih efek distorsi itu ya di menu distorsi. Yang ini ya, yang ini. Yang react. Nah, yang itu ya, saya itu bilang checklist. Nah, setelah itu guys bisa kalian pendekin aja dulu lurusan dengan titik bit. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kalian pasin, kalian pilih objek semua video checklist ya. Nah, saya itu bisa kalian kasih keyframe. Pertajam 0, kaburnya 0, ukuran bikin 60, kecepatan bikin 10, intensitas 0 dan putarnya itu 80. Saya itu bisa kalian checklist. Dan ini kalian pasin dengan titik bit selanjutnya, kalian kasih keyframe. Dan buat ukurannya kalian bikin kurangin jadi 40, kecepatan 0, putarnya 0. Saya itu bisa kalian checklist saja. Nah, selanjutnya guys bisa kalian salin aja kayak gini ya. Salin. Dan kalian pasin dengan titik bit yang selanjutnya yang ini. Nah, kayak gini guys. Ini kan masuk pas ya. Nah, kayak gini. Bang, itu kan kelebihan bang gitu kan. Kalau kelebihan tinggal kalian potong aja, tarik kayak gini. Nah, kalian setting ulang gitu guys. 40, kecepatan 0, putar 0. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu guys ya. Kalau kelebihan itu kalian tinggal kurangin dan setting ulang. Kalau kurang panjang kayak gini contohnya ya. Gua langsung kasih contoh ini guys. Ya biar apa? Biar kalian tuh paham gitu. Nah, gini. Ini kan kurang banyak gitu. Tinggal kalian tarik aja kayak gini. Nah, kalian kasih keyframe dan keyframe yang ini tadi kalian hapus ya. Nah, kalau udah hapus, udah gitu. Lanjut next kayak sebelum-sebelumnya gitu sampai sini, sampai potongan terakhir ya, ataupun sampai sini dah titik bit yang ke berapa ini tadi. Pokoknya sampai yang ada pergerakan pixel yang terakhir ini guys ya. Nah, di sini gue skip aja biar nggak kelamaan ya. Nah, oke boy, di sini tuh udah gua kasih semua ya buat efek distorsi riaknya di sini. Ya tuh ya. Nah, langkah selanjutnya itu tuh cukup gampang guys. Kalian pergi aja ke titik bit yang ini nih ya, titik bit yang ini. Setelah itu bisa kalian pilih efek video. Terus kalian pergi aja yang namanya itu menu retro. Lewat kah? Oh, ini guys, retro ya. Terus kalian pilih aja yang gulungan film. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu guys bisa kalian pasin dengan titik bit akhir. Setelah itu kalian pilih objek yang semua video checklist.
dan kalian setting buat filternya itu 0. BTW di sini hujan guys ya. Di sini gua agak kuatan dikit di sini gua ngomongnya di sini. Dan buat kecepatan itu kan bikin di 20 aja. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, kalau udah guys, di sini langkah selanjutnya itu kan ada efek distorsi riak yang udah kalian tambahin kan. Itu kan salin aja. Terus kalian ganti ya. Ganti di menu lensa, kalian masuk aja di menu lensa. Nah, setelah itu kalian pilih efek yang namanya kabur. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu guys, buat penerapannya itu bisa kalian kasih keyframe di awal. Kalian bikin 30 aja saran gua, soalnya itu nggak terlalu ngeblur. Ntar kalau kebanyakan ngeblur gitu, jadinya jelek gitu ya. 30 aja. Setelah itu buat yang di akhir itu kalian turunin jadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, pokoknya seterusnya kalian salin, kalian ganti dengan efek kabur di menu lensa gitu ya. Terus kasih keyframe di awal, setting di 30. Yang di akhir itu bikin 0. Nah, pokoknya kalian lakuin aja kayak gitu di setiap efek distorsi riak ya guys ya. Nah, oke, buat di sini udah selesai buat gua ngasih efek kaburnya ya. Nah, setelah itu guys, di sini tuh langkah selanjutnya. Itu kalian bisa tambahin efek, terus kalian pilih di menu klub malam. Nah, itu kalian masukin yang efek bermain pendulum. Setelah itu bisa kalian checklist aja dulu. Terus kalian seret aja ke bawah sampai mentok ada garis-garisnya itu ya. Nah, setelah itu bisa kalian pilih objek, semua video, checklist. Setelah itu kalian bisa setting guys. Buat settingan pendulumnya di situ buat intensitas 0, putar 0, buat kecepatan itu kalian bikin di 20. Dan buat pertajam itu 0. Putarnya guys, putarnya. Oh, enggak, intensitas 20 ya. Intensitas itu 20. Buat putarnya itu 25. Buat kecepatan itu 60. Dan buat pertajam itu kalian bikin 0 aja. Nah, setelah itu bisa checklist dan kalian tarik sampai mentok banget kayak gini. Setelah itu bisa kalian salin lagi dan kalian ganti dengan efek HDR di menu lensa. Setelah itu bisa kalian checklist ya. Setelah itu bisa kalian sesuaikan lagi. Buat ukurannya guys, buat ukurannya di sini gua pilih 5. Terus buat jumlah itu gua bikin di 10. Terus buat intensitas itu 20 guys. Nah, setelah itu buat filternya guys, buat filter itu gua pentokin 100 dan buat bersinar itu gua ambil di 80. Ya, bentar. Ya, 80 guys. Nah, setelah itu buat rentangnya ini kita ambil di 20 aja, oke? Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu guys, gampang. Itu udah, ini sebenarnya udah jadi ya, tinggal kita namain aja buat awalan. Buat awalan kalian masukin aja dulu satu buah foto yang sama kayak foto yang pertama ini ya guys ya. Nah, oke, di sini gua udah masukin buat fotonya, dan di sini buat skalanya jangan lupa kita ubah di 105 ya. Nah, setelah itu buat durasinya kalian bisa bikin di 2,5. Nah, setelah itu guys, bisa kalian pergi ke menu, kalian kasih keyframe dulu di awal, terus kalian pergi ke menu sesuaikan. Buat kecerahan itu bikin 0, kontras bikin 100, saturasi bikin 0. BTW di sini buat kecerahan itu min 50 ya. Kontrasnya positif 50, saturasinya negatif 50, cahayanya negatif 50, pertajam pentok 100, dan buat bayangan itu negatif 50. Setelah itu bisa ke checklist. Dan buat yang di akhir kita sesuaikan lagi, tinggal kalian balik aja kecerahannya, bikin positif 50, bikin min 50, kecuali saturasi kembaliin di 0. Setelah itu buat cahaya bikin positif 50, pertajam kalian bikin 0, dan bayangan itu bikin positif 50. Setelah itu bisa checklist, dan setelah itu bisa kalian masuk ke menu campuran ya. Bentar, kalian tunggu dulu. Setelah itu pilih yang pergelap. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu guys, bisa kalian masuk ke menu efek lagi, pilih efek video, dan kalian masuk di menu kartun.
Nah saya tuh kalian bisa masukin yang hitam putih. Bentar, komik hitam putih yang ini ya. Oh ya, yang ini guys, komik hitam putih. Saya itu bisa kalian pasin dulu di awal kayak gini. Setelah itu buat yang di sini kan kalian lihat di sini ada kan ada garis. Bentar kan, pencet overlay aja deh biar nggak bingung. Pencet overlay, batasnya sini ya. Berarti buat durasi efeknya itu bisa kalian lebihin. Ini kan pas. Kalau pas itu bisa kalian lebihin dikit. Dikit aja ngelebihinnya tuh. Nah kayak gituin. Di sini loh guys kalau kalian tuh tahu. Nah di sini kan ada garis merah kan di atasnya tuh. Ya. Nah itu tuh apa namanya? Batas overlaynya. Jadi kalian lebihin dikit. Nah kayak gini. Kalau udah guys, kalian pilih objek, overlay, checklist, sesuaikan, filter bikin 0. Ya. Filter bikin 100 dan tekstur bikin 0, sorry. Checklist. Nah, kalau udah guys di sini tuh udah jadi guys. Tinggal kalian masukin aja airan kalian masing-masing dan kalian tinggal ekspor aja guys ya. Nah, oke guys, jadi gitu aja buat bikin JJ hari ini ya guys ya. Dan semoga kalian terhibur dan bisa langsung praktek ke CapCut kalian masing-masing guys. Nah, oke guys, di sini gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Dan thank you banget dan udah ikut berpartisipasi dengan cara request, dengan komentar dan beri semangat ke gue guys. Oke guys, di sini gue Saer izin pamit, sampai jumpa di next